Sejarah Kepolisian Republik Indonesia. Pada zaman Hindia Belanda, kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, hubungan dan tata cara kerja kepolisian tentu diabdikan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Sampai jatuhnya Hindia Belanda, kepolisian tidak pernah sepenuhnya di bawah Departemen Dalam Negeri. Di Departemen Dalam Negeri hanya bertugas di bidang administrasi atau pembinaan seperti kepegawaian, pendidikan, dan perlengkapan kepolisian. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Polisi dipertanggungjawabkan pada Jaksa Agung. Pada masa Hindia Belanda, terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian seperti trail policy atau polisi lapangan, stance policy atau polisi kota, culture policy atau polisi pertanian, gestures policy atau polisi pamung praja, dan lain-lain. Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan perbedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya, pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent atau bintara, inspektur pan polisi, dan komisaris pan polisi. Untuk pribumi, selama menjadi agen polisi, diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Demikian pula dalam praktek peradilan pidana terdapat perbedaan. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945, pemerintah kepolisian Jepang membagi Indonesia dalam dua lingkungan kekuasaan, yaitu 1. Sumatera, Jawa, dan Madura dikuasai oleh Angkatan Darat Jepang. 2. Indonesia bagian timur dan Kalimantan dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang. Dalam masa ini, banyak anggota kepolisian bangsa Indonesia menggantikan kedudukan dan kepangkatan bagi bangsa Belanda sebelumnya. Pusat kepolisian di Jakarta dinamakan Keisatsubu dan kepalanya disebut Keisatsu Eluco. Kepolisian untuk Jawa dan Madura juga berkedudukan di Jakarta. Untuk Sumatera berkedudukan di Bukit Tinggi. Indonesia bagian timur berkedudukan di Makassar, dan Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut Shidokan, yang dalam praktek lebih berkuasa dari kepala polisi. Beda dengan zaman Hindia Belanda yang menganut Hayer, pada akhir masa pendudukan Jepang yang berwenang menyidik hanya polisi, dan polisi juga memimpin organisasi yang disebut Keibodan atau semacam pertahanan sipil. Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan peta dan Gyugun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi, kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur kelas 1, Polisi Muhammad Yasin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan kedudukan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia, menyusul dibentuknya Badan Kepolisian Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 19 Agustus 1945. Pada tanggal 29 September 1945, Presiden Republik Indonesia melantik Kapolri pertama, Jenderal Polisi R.S. Sukanto. Adapun ikrar polisi istimewa berbunyi, untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan ini menyatakan polisi istimewa sebagai Polisi Republik Indonesia. Setelah proklamasi, tentunya tidak mungkin mengganti peraturan perundang-undangan karena masih diberlakukan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda, termasuk mengenai kepolisian, seperti tercantum dalam peraturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 1 Juli 1946 dengan ketetapan pemerintah nomor 11 /SD /1946 dibentuk
jawatan kepolisian negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Semua fungsi kepolisian disatukan dalam jawatan kepolisian negara yang memimpin kepolisian di seluruh tanah air. Dengan demikian, lahirlah Kepolisian Nasional Indonesia yang sampai hari ini diperingati sebagai Hari Bayangkara.